الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله الله الله. Di Indonesia khususnya itu kita ini dakwah kepada orang Islam. Nah ini beda enggak? Kita dakwah pada orang Islam. Maka tidak boleh dakwah dengan kekerasan di negeri kita ini kepada orang Islam. Nggak boleh, nggak mau keluar 4 bulan kamu tak potong leher kamu, nggak boleh. Ya. Wah, kita dakwah pada orang Islam kok. Ya kenapa kok tidak dakwah sama orang kafir saja kok pada orang Islam? Loh, lawang orang Islam sendiri itu loh nggak sholat loh, gimana? Kita hari ini kita tidak bisa memikirkan orang kafir itu, belum bisa. Ibaratnya ini ada satu pabrik, ya, ada satu pabrik macet. Kenapa kok macet? Karena pegawainya semua tidur semua, 100 orang semua tidur. Dan yang bangun itu cuma 2 orang, padahal sebenarnya harus 100 orang yang kerja, yang bangun cuma 2 orang. Maka untuk supaya pabrik ini bisa operasi lagi, apa yang kita buat? Itu orang 2 itu kita terus suruh kerja gitu, apa orang 2 itu suruh bangunkan temannya? Ya, kalau dia kerja terus nggak akan jalan dong, tenaga itu harus 100 kok. Nggak cukup tenaganya, maka kita suruh orang 2 itu bangunkan teman-temannya. Nanti kalau sudah temannya bangun, baru kok pabrik bisa produksi. Begitulah keadaan umat Islam. Keadaan umat Islam nggak bisa memikirkan orang-orang kafir, itu nggak bisa, belum bisa. Karena apa? Umat Islam sini nggak karu-karuan, nggak mau kerja. Ibarat pegawai itu bolos semua. Kita kumpulkan umat Islam, kita tata dulu. Dan nanti kalau umat Islam itu sudah tertata, itu sudah tuh orang kafir itu tak ketakutan sendiri. Dia ketakutan sendiri. Allah akan kasih wibawa umat Islam itu ketika umat Islam itu hatinya ada takut kepada Allah. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Maka saat itu orang kafir itu sudah kecil aja, seperti pada zaman sahabat. Negara-negara besar itu perang sebentar gitu aja sudah pada takluk semua pada orang Islam. Karena orang Islam sudah wa'alamu annallaha ma'al muttaqin, sudah ada sifat-sifat takwa, sehingga di mana aja dibela oleh Allah. Nah sekarang ini yang maksiat juga orang Islam, yang preman orang Islam, yang enggak sholat juga orang Islam, yang ngerampok juga orang Islam. Bagaimana kita mau berjuang begitu? Nah di sini ini maka perjuangan kita yang paling penting justru menata umat Islam. Kalau umat Islam sudah tertata, umat Islam itu bersatu, otomatis ya, nusratullah itu akan datang. Nusratullah itu datang kadang-kadang dengan perang, bisa juga. Tapi nusratullah itu mungkin bisa juga datang dengan tanpa perang. Seperti Madinah Al-Munawwarah itu masuk Islam tanpa perang. Seperti Yaman masuk Islam tanpa perang. Nah, kebanyakan. Seperti Jawa masuk Islam tanpa perang. Ini nusratullah. Nusratullah itu pertolongan Allah tuh. Kalau perang ya menang, kalau nggak perang pun ya sukses gitu loh. Itu namanya nusratullah. Kapan itu? Setelah umat Islam itu bersatu. Kapan bersatu? Ketika amalannya dan imannya lurus. Kapan imannya lurus, amalnya lurus? Kalau ada dakwah. Kalau ada dakwah, amalannya lurus, imannya lurus. Kalau imannya lurus, amalnya lurus, bersatu. Kalau bersatu menang. Itu urutannya itu begitu itu. Tanpa urutan ini nggak akan bisa. Kamu berpikir mau perang, ya, tetapi belum melalui urutan tadi nggak akan berhasil. Itu seperti kamu itu mau sholat tapi nggak mau wudhu. Pokoknya saya sholat. Nah, iya, wudhu dhisik toh Kang. Nah, nggak mau wudhu, pokoknya saya sholat. Oh, kalau sudah gitu kamu nanti sholatnya malah dihitung dosa nanti.
kecuali keadaan darurat. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Kalau umat Islam sudah diperangi ya kita tidak boleh setor leher ya. Tapi kalau tidak diperangi maka ini jalan satu-satunya ya dakwah ini ya. Ini sudah dipikirkan ini oleh orang-orang dakwah itu apa jalan keluar ini. Amru an Islam Khalid bin Sa'id bid-da'wah hina ba'athu ila Yaman. Perintah Nabi Islam kepada Khalid bin Sa'id untuk dakwah ketika beliau mengirimkannya ke negeri Yaman. Wa raja Tabarani an Khalid bin Sa'id radhiyallahu ta'ala qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi Yaman. Faqala man laqita min Arab fasamata fihi ma'adan fala tarid lahum. Man laqita, siapa saja yang kamu temui minal Arabi, dari orang Arab, fasamita, maka engkau mendengar fihim, dalam kalangan mereka, adzan, fala ta'rid lahum, maka janganlah kamu menghadang mereka, maksudnya jangan halang-halang mereka, jangan perang dengan mereka. Wa man lam tasma' fihim adzan, dan orang yang tidak kamu dengar dalam kalangan adzan, fad'uhu, maka ajarlah mereka ila Islam. Qala Haythami wa fihi Yahya ibn Abdul Hamid al-Himmani wa huwa dhaif. Jadi Nabi itu kasih bayan hidayah pasukan-pasukannya itu simpel saja. Kalau kampung itu ada azan, sudah jangan kamu perangi. Itu sudah orang Islam berarti. Kalau nggak ada azan, dakwai mereka. Dan ini dunia ini sekarang penuh dengan perang. Kalau kamu baca laporan-laporan seluruh dunia ini isinya perang semua sekarang. Di Afghanistan perang, di Irak perang, di Suriah perang, di Libya perang, di Mali perang. Wis di sini perang tok dunia ini. Maka apa yang harus kita buat sekarang itu? Dan ini bisa saja itu perang itu akan merembet ke negeri kita juga bisa aja. Allah SWT yang merembetkan. Nah, persiapan yang paling penting adalah dakwah. Ini betul ini. Persiapan yang paling penting itu dakwah. Tentara-tentara itu aja dakwah, polisi-polisi aja dakwah, seluruh umat Islam aja dakwah. Negeri kita ini negeri banyak umat Islam. Sehingga kalau ada perang nanti ada nusratullah. Ini persiapannya dakwah itu. Nggak ada yang lain. Kalau bagi pandangan orang yang punya keyakinan jagat ini yang ngatur Allah loh. Jagat ini yang berkuasa Allah, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang bisa menang. Maka itu tanamkan dalam hati perjuangan itu, bukan apa itu tergesa-gesa seperti sebagian orang. Enggak. Terus doa. Dan kamu jangan ada pikiran bahwa umat Islam itu menangnya itu mesti harus melalui perang. Itu jangan ada pikiran seperti itu. Karena dalam Quran itu ada itu. Allah ceritakan nabi-nabi yang dapat pertolongan Allah tanpa perang. Ya, Nabi Nuh, Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim. Ada juga nabi yang mendapatkan pertolongan melalui perang. Jadi itu bukan satu-satunya jalan untuk hidupnya agama itu. Tapi kalau satu saat diperlukan ya memang harus.
Dan itu jangan dianggap satu kejahatan, bukan. Kalau orang Indonesia itu dulu tidak ada Allahu Akbar di Surabaya 10 November oleh Bung Tomo, ada semangat jihad untuk perang dengan orang kafir, masih dijajah Belanda sampai sekarang. Karena zaman 10 November itu orang-orang Jawa Timur khususnya ini, mereka punya semangat juang, maka bisa terlepas di Belanda. Itu orang-orang yang mencaci orang-orang yang mengobarkan semangat jihad itu keliru. Kalau kamu nggak ada semangat jihad, kamu masih dijajah Belanda sampai sekarang. Tapi ada orang Indonesia itu sudah begitu tololnya itu. Kemarin saya dengar di Jakarta itu, sebetulnya seumpama Belanda itu masih jajah Indonesia, masih ibu kota di Jakarta sana dipimpin Belanda, sebenarnya sudah nggak ada banjir karena mereka pandai ngatur selokan-selokan itu. Oh, kamu ini anteknya Belanda hidup di Indonesia kamu itu. Kamu dulu tuh paling termasuk pasukan Belanda, pasukan Kenil itu. Ya. Itu tuh ada orang begitu itu. Itu adalah orang-orang yang betul-betul nggak punya jiwa Islam, juga nggak ada punya jiwa kebangsaan. Itu jiwanya jiwa banjir. nggak karuan pikirannya itu. Untuk supaya Indonesia itu maju, caranya bagaimana? Mudah aja, kita perang aja sama Amerika katanya. Nih, kalau perang sama Amerika, harus dikuasai Amerika, baru Indonesia maju. Oh, gendeng tinggo dewe ya. Gendeng tinggo dewe ya kuwi. Itu sudah orang tuh mendernya sudah kelewat ukuran. Nah, itu umat Islam ini akan bisa maju kecuali dengan Islam, nggak akan bisa. Kalau umat Islam ingin maju dengan tiru-tiru orang kafir, nggak akan bisa, ada. Karena umat Islam setelah kenal kepada Allah dan Rasulnya, kok mereka mengambil cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, mesti dihukum oleh Allah. Umat Islam itu bisa sukses, bisa maju, bisa menang dengan Islam ini, tanpa itu nggak bisa. Tapi ya itulah, penyakit itu kalau belum parah betul, kadang-kadang dirasakan sebagai nikmat. Itulah umat Islam sekarang ini. Kan dengan sistem yang amburadul ini kan dianggap malah menguntungkan kan, penak gitu loh. Seperti orang yang sakit gatal belum begitu parah, dikukuri malah nikmat. Nah, tapi tahu-tahu sudah bosok semua baru terasa. Begitu juga masyarakat Islam itu, dengan bebas, sana maksiat, sana kafe, sana diskotik, sana itu, ini malah nikmat, masyarakat yang demokrasi, nikmat. Tapi sholat juga masih ada, Jumatan masih ada, maksiat jalan terus, kelihatannya nikmat. Ini belum parah nanti. Nanti kalau sudah parah, anaknya pada teler di narkoba, ya, sudah jarang ketemu orang soleh, ya, baru terasa gitu. Ternyata ini, Masya Allah.